Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kita perkenalan dulu. Nama aku Syifa. Nama aku Dira. Nama aku Chelsea. Jadi hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Kita mau ngebahas tentang peran mahasiswa pada gerakan reformasi tahun 1998 nih. Syifa, reformasi itu apa sih? Reformasi memiliki arti pembaharuan. Pada masa reformasi, masyarakat banyak mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan dalam segala bidang kehidupan. Sedangkan reformasi Indonesia adalah sejarah kontemporer di Indonesia yang dimulai dengan pengunduran diri Presiden otoriter Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Sejak pengunduran dirinya, negara ini berada dalam masa transisi yang dikenal sebagai era reformasi. Oh gitu. Terus ada hubungannya dengan mahasiswa? Tentu ada dong, Dira. Gerakan reformasi diawali pada bulan Mei 1998, di mana Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah sehingga menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Maka dari itu, mahasiswa di Indonesia menyuarakan suara hati rakyat kepada pemerintah melalui gerakan reformasi tersebut. Lantas, bagaimana peran mahasiswa dalam peristiwa reformasi tahun 1998? Yang pertama, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Pada 1997, Indonesia dilanda krisis moneter yang cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil, masyarakat semakin tidak puas dengan pemerintah dan kemudian memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Puncak pergerakan mahasiswa pada masa reformasi adalah saat sekitar 15.000 mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Soeharto, mengambil alih gedung DPR atau MPR yang membuat politik nasional lumpuh. Posisi Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Penjelasan yang bagus nih, Dira. Terus apa lagi yang dilakuin sama mahasiswa selain demo? Yang kedua, mahasiswa mencetuskan 6 agenda reformasi. Setelah Soeharto lengser, sejumlah mahasiswa dan rakyat menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan reformasi yang disebut 6 agenda reformasi 1998. Kalau boleh tahu, apa aja tuh agendanya? Yang pertama, mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang keempat, menghapus dui fungsi ABRI. Yang kelima, menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keenam, menegakkan supremasi hukum. Wah, peran mahasiswa pada gerakan reformasi ini sangat penting ya teman-teman. Nah, terus dari apa yang mereka lakuin ini pasti ada dong dampaknya. Kita semua pengen tahu deh, apa sih dampak yang ditimbulin dari gerakan reformasi ini? Setiap tindakan pasti ada dampak negatif dan positifnya dong. Nah, dampak negatif dari gerakan reformasi ini, yang pertama, iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. Kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Ketiga, banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Keempat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Itu semua karena pemerintahan pasca reformasi masih belum mampu melaksanakan undang-undang sebagai mestinya sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek. Namun, reformasi juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Pertama, masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mengkritik pemerintahan, kini dapat menyampaikan aspirasi dan kritiknya tersebut dengan bebas. Kedua, derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokrasi dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Ketiga, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional, sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang nih.
Nah, itu dia inti dari topik kita kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah reformasi memang telah membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Dampak utama dari reformasi adalah kebebasan kita dalam menyampaikan aspirasi tidak lagi dikekang seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Kita bebas menyalurkan aspirasi kita bagi pemerintahan, baik berupa pendapat maupun kritik. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan dalam beraspirasi tersebut harus tetap mengikuti norma-norma yang berlaku. Aspirasi yang kita sampaikan harus dapat berguna bagi kemajuan bangsa. Jangan sampai malah memecah belah persatuan bangsa. Intinya, reformasi harus bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih demokratis, sebagaimana cita-cita reformasi itu sendiri. Nggak kerasa ya, pembahasan kali ini sudah selesai. Sekian dari kami. Terima kasih yang sudah dengerin sampai habis. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.